Kisah berawal dari keluarga yang terlihat bahagia, yang tak lain itu adalah hanya konten semata. Tak lama setelah itu burung yang tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya sehingga terjadilah kekacauan di sana. Alhasil burung itu berhasil ditangkapnya dan dengan si ibu yang terlihat emosi, dia pun langsung membunuh burungnya. Tinia yang disuruh ibunya untuk membuang burung tersebut di tempat sampah organik. Di waktu yang bersamaan Tinia yang mendengar sesuatu dan ternyata itu adalah tetangga barunya yang bernama Reta. Yang terlihat Reta saat itu sedang bermain dengan anjingnya dan seketika itu Tinia ingin berniat membelainya, tetapi entah apa yang dipikiran anjing tersebut sehingga Tinia pun digigitnya. Singkat cerita, malam pun endul. Dilihatkan ibunya yang sedang melihat hasil video yang dibuatnya tadi, dan dari sinilah diketahui bahwa Tinia adalah seorang atlet senam gimnastik. Sesaat Mia ingin tidur, saat itulah terdengar suara jeritan burung, dan saat itu juga Tinia yang melihat tempat sampah di mana dia yang membuangnya tadi siang. Burung tersebut ternyata sudah tidak ada di sana, yang membuatnya dia pergi di mana suara burung itu berada. Setiba di sana, Tinia yang dikejutkan dengan sumber suara tersebut, dan tak lain, itu adalah burung yang dibunuh ibunya tadi siang. Saat itu juga Tinia langsung membunuh burung tersebut dengan menghantam kepalanya menggunakan batu sampai tidak menimbulkan suara yang mengganggu tidurnya. Di saat bersamaan Tinia yang menemukan telur di sana, dia pun membawanya pulang dan bermaksud untuk mengerami telur tersebut. Keesokan paginya di mana Tinia yang sedang berlatih dengan ditemani sang ibu, yang karena dia akan mengikuti sebuah kompetisi. Sang ibu yang selalu memaksanya untuk terus-menerus berlatih sampai-sampai membuat Tinia merasa tertekan dengan hal tersebut. Joo, otetaan vielä uudestaan. Uudestaan ja uudestaan. Di sisi lain, telur yang ditemukan Tinia semakin hari terlihat semakin membesar. Di malam harinya di mana ibunya yang curhat tentang selingkuhannya kepada Tinia, dan hal itulah yang membuat Tinia menangis dan memeluk telur yang semakin besar tersebut. Telur itu menetas sehingga Tinia yang merasa takut pun lantas dia bersembunyi di balik lemarinya. Ternyata telur tersebut isinya adalah burung yang besar. Dan saat itulah burung itu kabur dari sana dengan menerobos kaca jendela sehingga membuatnya pecah. Singkat cerita, di pagi hari di mana Mia dan ayahnya yang sedang membersihkan pecahan kaca atas kejadian tadi malam. Selesai dengan itu, Tinia yang di kamarnya dikagetkan oleh burung yang semalam kabur dan ingin kembali masuk ke kamarnya. Saat itulah Mia yang merasa ketakutan di saat burung tersebut ingin meminta tolong atas pecahan kaca yang menancap di tangannya. Dan mulai dari situlah Tinia dan burung tersebut mulai menjadi teman dekatnya. Tinia pun langsung memandikan burungnya. Di sisi lain, adiknya yang ingin kencing pun tidak diizinkan masuk oleh Tinia. Dan hal itulah yang membuat adiknya curiga dengan apa yang disembunyikan oleh Tinia. Dan di mana saat mereka sedang tertidur, saat itulah Tinia yang bermimpi dengan anjing Reta yang pernah menggigit tangannya. Burungnya yang membangunkan Tinia dengan membawa anjing milik Reta dan sudah tanpa kepala. Dan dari sinilah keanehan-keanehan akan terjadi. Pagi hari pun Tinia mengubur anjing milik Reta yang sudah tewas, dan tanpa Tinia sadari, adiknya yang mengintipnya dan mengetahui hal tersebut. Setelah itu pun Tinia yang membeli makanan burung dan bertemu dengan Reta dan juga teman-teman yang lain. Saat itulah Reta mengajak Tinia untuk pulang bersama, dan sesampai di rumah Reta, dia memberikan brosur kehilangan anjing kesayangannya.
Setelah mengetahui brosur tersebut, sang adik yang tahu bahwa anjingnya yang dimaksud sudah tewas, dan terjadilah percekcokan antara adik dan ayahnya. Dan setelah Tinia dicorokkan, apa sih bahasanya tidak tahulah, diituinlah intinya. Sampai kepalanya Tinia pun terbentur meja, dan saat itulah burungnya ikut merasakan hal yang sama. Saat itu juga adiknya yang langsung mengambil anjing yang Tinia kubur tadi ke hadapan orang tuanya. Dan si adik yang merasa penasaran dengan apa sebenarnya yang di dalam kamar Tinia. Dan ketika adiknya melihat sesuatu di kolong tempat tidurnya, saat itulah Tinia langsung kesurupan saat itu juga. Tak lama setelah kejadian itu, ibunya yang melihat kamar Tinia, beliau pun terkejut saat melihat baju Tinia yang sudah bolong, sobek, tak beraturan. Dan ternyata burungnya lah yang memakan pakaian Tinia tersebut, yang saat itu dia bersembunyi di dinding lemarinya. Saat itulah Tinia yang berniat memberi makanan yang barusan dia beli, tetapi burung itu tidak mau memakannya, sehingga Tinia lah yang harus memakan duluan, lalu memuntahkan makanan tersebut, barulah burung itu mau memakannya. Di saat bersamaan Tinia yang melihat tumbuhan rambut di burung tersebut dan memberikan nama Ali. Tinia, Ali. Saat itulah ketika Tinia memberikan pakaian karena burung tersebut merasa kedinginan, dan saat itu juga Tinia yang sedang menyisirnya, entah gimana asal mulanya tangan si burung yang berubah menjadi layaknya tangan manusia. Sehingga cerita, Tinia yang sedang berlatih dan di sana ternyata juga ada Reta yang akan menjadi saingan Tinia saat kompetisi nantinya. Melihat Reta yang lincah dan lebih unggul dari Tinia membuat sang ibu terus-menerus menekan Tinia untuk berlatih sekeras mungkin dan bisa mengalahkan Reta. Tinia pitäisi treenata oikein. Vai mitä Tinia? Sepulang dari sana sang ibu yang memberi tumpangan kepada Reta, tetapi Reta memilih untuk berjalan kaki sendirian. Dan di tengah perjalanan Reta yang merasakan sesuatu yang mengikutinya, dan tiba-tiba ya, si burung Tinia yang sudah berubah wajah menyerang Reta. Dan di sisi lain, Tinia juga ikut merasakan hal tersebut dengan bereaksi seperti kesurupan. Keesokannya Tinia yang diajak ibunya tinggal di rumah selingkuhannya bernama Taro. Saat itu juga Tinia juga dikenalkan bayi dari Taro dan diketahui bahwa dia adalah duda yang ditinggal mati oleh istrinya setelah kelahiran putrinya. Malam harinya Tinia yang tengah sendiri merenung dan tibalah Ali ke sana dan ikut tidur bersama Tinia. Keesokan harinya Tinia yang sedang sarapan bersama, tiba-tiba ibunya mendapat kabar bahwa Reta sedang dirawat di rumah sakit. Dan saat itulah Tinia menjenguk Reta, tetapi setelah Tinia ingin memegang tangannya, tiba-tiba Reta yang terlihat histeris dan memegang tangan Tinia, sehingga membuat Tinia ketakutan dan pergi dari sana. Sesampai di rumah, Tinia yang menangis dan saat itulah Tinia pun memarahi Ali. Karena tidak tega untuk menampar Ali, Tinia pun menampar pipinya sendiri. Sehingga Ali menghentikannya dan saat itulah Ali menenangkan Tinia sampai tertidur. Dan saat Tinia terbangun, disitulah dia melihat Ali yang sudah berubah wajah mirip dengan wajah Tinia. Sesaat setelah itu Tinia yang sedang berlatih ditemani oleh Taro, dan saat itu juga Tinia yang tidak berhasil melakukan gerakan dan mencoba berulang-ulang, sehingga membuat Taro yang merasa kasihan pun untuk menyuruhnya tidak memaksakan dan dia juga mencontohkannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Saat itu juga terdengar suara dari Ali dan menandakan bahwa Ali sudah lapar. Tinia yang segera pergi dan berpamitan dengan Taro bahwa dia ingin mengganti pakaiannya. Taro yang mendengar suara Tinia yang sedang muntah dan untuk memastikan Tinia baik-baik saja, dia pun berusaha masuk ke kamar Tinia, tetapi Tinia yang menahannya dari dalam sehingga membuat Taro mendobraknya dan tiba-tiba
Ya, Taro yang melihat sehingga Ali pun langsung menyerangnya, dan saat itu juga Tinia yang langsung menutup pintunya, tetapi tangan Taro terjepit sehingga membuat tangannya cedera serius. Saat itu juga Tinia yang meminta maaf, dan Taro pun yang mengetahui kondisi Tinia yang tertekan, dialah memaafkan Mia dan memeluknya. Setiba ibunya di sana, Tinia pun segera berangkat ke kompetisi yang diadakan saat itu juga. Sebelum berangkat, Tinia juga berlatih sehingga saat dia dimarahi ibunya, saat itu juga si bayi yang menangis dan terlihat Tinia sedikit iri dengan perlakuan ibunya kepada bayi tersebut. Kulta. Herätettiinkö me sutikö? Äidin rakas kulta, kuka? Sesampai di kompetisi, Tinia yang akan memulainya dibuat tidak fokus karena mengetahui bahwa Ali akan membunuh si bayi. Dan saat itu juga, sesaat Ali ingin mengapaknya, Tinia pun terjatuh dan membuat tangannya tergelincir. Dan hal itu sama dengan Ali yang memegang kapak lalu merasakan apa yang dirasakan Tinia. Saat itu juga Tinia yang dieliminasi dan membuat sang ibu kecewa dengan hal tersebut. Dan di sisi lain, Taro yang mengetahui bahwa bayinya terancam oleh Ali yang wajahnya mirip dengan Tinia, dan setibanya mereka di rumah Taro, saat itu juga Taro langsung marah akibat perlakuan Ali yang dikira itu adalah Tinia, dan membuat mereka diusir dari sana. Begitu juga dengan hubungan ibunya dengan Taro yang rungkat. Setiba di rumahnya, ibu yang dilihatkan sedang ngevlog dan menyapa penggemarnya, menyampaikan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak apa-apa. Tak lama setelah itu, Ali yang ke kamar ibunya Tinia, dan saat ibunya sedang menyisir, rambutnya pun jebol dan membuat ibunya ketakutan, dan saat itu juga diserang oleh Ali. Tinia yang mengetahui hal tersebut, dia pun langsung menolong ibunya dan menyuruh Ali untuk pergi dari sana. Kuulitko? Lähde! Ei halua sua! Dan disinilah Tinia baru jujur bahwa apa yang dia sembunyikan sebenarnya. Saat itulah sang ibu mengajak Tinia untuk membunuh Ali, dan terjadilah perkelahian antara si ibu dan Ali. Tinia yang tiba di kamarnya dan melihat si ibu yang berhasil menusuk Ali hingga pingsan. Saat itu juga ibu yang berniat untuk membunuhnya dengan menusuk pisau, dan saat itu juga Tinia yang melindungi Ali sehingga Tinialah yang harus tertusuk oleh pisau ibunya sendiri, sehingga Tinia pun tewas saat itu juga. Tetapi Ali yang sempat meminum darahnya, sehingga saat itulah Ali pun menjadi Tinia yang sempurna. Dari sini kita tahu bahwa Ali tidak membiarkan orang yang menyakiti Tinia bisa hidup dengan tenang seperti anjing Reta, dan akibat Reta ibunya menjadi menekan Tinia, dan juga si bayi dan ibu Tinia juga. Ichikiwir, Ichikiwir, asilule.